Halo semuanya, teman-teman dimanapun Anda berada, yang masih setia terus di channel saya. Kali ini saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang meskipun sudah saya jawab melalui komentar, mungkin kurang puas ya. Makanya kali ini saya luangkan waktu untuk menjawab secara detail, semoga dapat dimengerti ya. Saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman, jadi saya akan menjawab yang singkat-singkat saja. Di sini saya sudah pilih beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada pertanyaan, Om, kenapa kompresor bisa short gulungannya? Padahal ada overload dan beragam proteksi lainnya. Nah, jadi kenapa gulungan itu bisa short? Ini kita membahas elektro ya, elektromotor. Jadi elektromotor itu sebenarnya kalau memang tegangannya bagus, terus ampernya juga di bawah normal, seharusnya motor itu tidak akan ada masalah dengan mekanik yang bagus. Nah, jika ada mekanik yang bermasalah, itu ngefeknya ke panas gulungannya atau tinggi ampernya, maka dipasanglah overload. Nah, yang dimaksud pertanyaan ini, kenapa sudah dipasang overload tapi masih short? Nah, jadi gini, peralatan terpasang itu belum tentu berfungsi dengan baik ya. Jadi harus bisa dicermati lagi. Berfungsi mungkin iya berfungsi. Apakah berfungsi dengan baik? Belum tentu. Jadi untuk menguji, jadi teman-teman, terutama untuk para teknisi industri ya, pabrik yang mungkin ingin safety ke kompresornya, itu bisa diuji sebenarnya untuk overload. Jadi semisal kompresor itu mempunyai beban maksimal di 20 ampere, nah teman-teman turunkan aja settingannya sekitar di 20% settingan overloadnya. Tunggu beberapa menit, 1-2 menit, harusnya itu overload. Nah, kalau sampai 10 menit nggak overload, berarti ada masalah di overloadnya. Jadi, terpasang belum tentu berfungsi, dan berfungsi belum tentu berfungsi dengan baik. Itu ya. Jadi teman-teman harus menguji juga alat tersebut agar tidak kecolongan. Karena begini, karena unit itu jarang overload, bisa saja mekanik overloadnya bermasalah. Ya, memang itu sudah nggak bisa dipungkiri lagi karena tidak mungkin juga kita menguji overload itu secara terus-menerus. Dan itu kalau nggak pernah terbakar dan nggak pernah rusak, terus tukang gulung mau kerja apa? Itu ya teman-teman. Oke, ada lagi penyebabnya. Sudah terpasang juga beragam proteksi lainnya. Semisal proteksi lainnya dari rusaknya gulungan itu dari overheat ya, overheat. Nah, kekuatan si windingnya ini atau kekuatan si kawat tembaganya atau kawat emailnya itu juga mempunyai suhu kerja. Jadi untuk kawat England itu sekitar di 200 derajat ya. Jadi semisal kawat emailnya itu mempunyai suhu 200 derajat Celcius, maka dia akan terkupas dan akan short gulungannya. Ketika itu masih di bawah itu, pasti aman untuk kawat England ya. Untuk kawat yang lainnya saya kurang paham karena saya tidak mempelajari kekuatan kawat gulungan atau kawat email tadi. Saya hanya biasa menggunakan kawat England seperti itu karena menghindari resiko kerja 2 kali dan untuk lifetime gulungannya supaya lebih awet gitu ya teman-teman. Jadi kenapa bisa sudah terpasang proteksi dan banyak proteksi lainnya tetap short, intinya pastikan alat itu berfungsi. Ini pertanyaan kedua, Bang mau tanya, kenapa ya setelah running 8 jam kompresor vakum? Apa karena ekspansi rusak?
Nah, ini kesempatan saya mengingatkan kepada teman-teman semua, jika teman-teman mau bertanya, mendapatkan jawaban yang lebih spesifik, wajib mencantumkan di saat bertanya, ini kaitan dengan suhu ya. Jadi wajib teman-teman mencantumkan data. Data itu apa saja? Data high pressure-nya berapa, data low pressure-nya berapa, menggunakan freon R apa, refrigerant apa, kemudian kompresornya berapa HP, dan ampernya itu berapa di waktu yang sama. Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan jawaban yang lebih spesifik, mohon dicantumkan data-data yang saya sebutkan tadi. Jadi saya juga nggak bingung untuk menjawabnya. Ya, semoga yang sudah saya jawab bisa membantu teman-teman semua. Kembali ke pertanyaan, setelah 8 jam running, ya, tapi low pressure jadi vakum. Bisa saja terjadi, pertama, yang paling ringan itu adalah di blocking es, ya. Jadi, jika evaporator itu mengalami blocking es atau ngeblok, ya, seluruh evaporatornya penuh dengan es, maka tekanan low pressure akan rendah sekali, bahkan bisa sampai 0. Nah, ini terkait dengan vakum. Bisa saja kalau sampai vakum itu bisa saja ekspansi macet. Ya, ekspansi macet hingga vakum. Nah, kenapa ini bisa sampai vakum? Berarti sistem kontrol pendinginnya tidak menggunakan pressure switch. Seharusnya itu mencapai 0 PSI, mesin sudah off. Nah, ini ohmnya ini sampai tahu bahwa mesin itu sampai vakum. Berarti mesin itu nggak mati. Setelah mencapai 0 PSI pun dia nggak mati. Nah, berarti sistem ini tidak dilengkapi oleh low pressure switch. Ya, sebaiknya dipasang ya Om, supaya mesinnya lebih aman, lebih awet. Karena takutnya apa? Kalau mesin sampai vakum, ketika ada kebocoran di sisi low-nya atau di sisi hisapnya, maka udara luar akan terhisap. Jadi sebelum 0 PSI, mesin harus off. Terkait dengan sampai vakum tadi, bisa saja solenoid macet, filter dryernya buntu, atau ekspansi yang macet. Hanya 3 poin tadi itu yang bermasalah. Jadi silakan cek satu persatu bagaimana yang seharusnya. Silakan Om cari di video-video saya, filter itu harusnya seperti apa, solenoid itu harusnya seperti apa, dan ekspansi itu seharusnya seperti apa. Jangan berpikir kemana-mana dulu, pastikan dulu semuanya bersih dan sesuai cara kerjanya, ya. Jadi nggak perlu memikirkan kemana-mana, yang penting itu dipastikan dulu bersih dan sesuai cara kerjanya. Solenoid ya harus bekerja seperti solenoid, ekspansi dia harus bekerja seperti ekspansi. Untuk cara menguji ekspansi rusak atau tidak, sebelumnya sudah saya upload videonya, silahkan cek di atas ini ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mohon penjelasannya Pak untuk fungsi dan oil separator dan receiver tank serta solenoid valve. Untuk oil separator sudah saya upload ya, silahkan cek juga linknya di sini. Dan untuk solenoid valve itu juga sudah saya upload. Kemudian untuk receiver tank itu sebenarnya sederhana banget konstruksinya, cuman memang belum saya bahas tentang receiver tank. Nanti akan saya bahas di video berikutnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mau tanya Pak, kalau penyebab fan evaporator nggak mau hidup kenapa ya? Sedangkan kompresor dan kondensor hidup saat unit dihidupkan. Kompresor sudah hidup, kondensor sudah hidup, namun evaporator nggak hidup. Nah, biasanya evaporator ini banyak sekali metode untuk menghidupkan evaporator. Salah satunya adalah menggunakan timer. Fan evaporator akan hidup setelah 1 menit kompresor hidup. Itu bisa, jadi tidak langsung ya. Semisal metodenya itu menggunakan timer, ya pastikan timernya itu tidak bermasalah. Kemudian ada satu lagi metode suhu. Jadi ketika evaporator mencapai di suhu tertentu sesuai settingan, maka fan evaporator akan hidup. Di suhu ini, jika hidupnya fan evaporator menggunakan suhu, harus teliti lagi keakuratan si sensornya. Ini hati-hati, sensor
untuk PB2 biasanya digunakan untuk mengontrol suhu evaporator yang mana bisa difungsikan untuk menghidupkan fan evaporator. Tingkat akurasi suhunya harus diperhatikan jika menggunakan metode suhu. Semisal kalau di Eliwell itu ada istilah FST ya, dan sebelumnya juga sudah saya bahas cara menghidupkan fan evaporator menggunakan termostat 2 sensor. Biasanya kalau di Eliwell itu menggunakan FST. Semisal FST-nya itu di 10 ya, fan stop temperatur. Jadi FST-nya di setting 10, tapi karena yang tertampil itu PB1, artinya suhu ruangan, teman-teman harus ngecek suhu PB2, artinya suhu evaporatornya. Suhu evaporator harus terlihat. Jadi suhu evaporator harus terlihat di layar supaya teman-teman bisa penyebabnya apa nih fan evaporator nggak bisa jalan. Padahal kompresor sama kondenser sudah jalan. Bisa saja tadi sensor PB2-nya sudah tidak akurat. Sebenarnya itu sudah plus 10 semisal. Sebenarnya sudah plus 10. Namun karena PB2 tidak tampil, teman-teman nggak tahu nih sebenarnya PB2 itu suhunya berapa. Ternyata PB2-nya itu suhunya 50. Ya, evaporator nggak bakal hidup. Kok bisa 50? Ya berarti sensornya yang bermasalah. Jadi untuk fan evaporator hidupnya itu berdasarkan suhu, maka harus diperhatikan keakurasian atau keakuratan sensor PB2 tadi atau sensor evaporator. Gitu ya teman-teman. Cukup sekian dulu untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Jika ada teman-teman yang belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya, di lain video nanti akan saya jawab. Karena di sini saya betul-betul niat untuk membagikan apa yang saya ketahui. Bagi teman-teman yang pengen belajar, pengen bisa, ya silahkan belajar. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.